Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan sharing tentang standar pelayanan minimal bagian yang pertama. Semoga bermanfaat. Soal pertama, Peraturan Menteri Kesehatan yang membahas tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan adalah A. PMK nomor 4 tahun 2019, B. PMK nomor 4 tahun 2018, C. PMK nomor 5 tahun 2018, D. PMK nomor 2269 tahun 2011, E. PMK nomor 43 tahun 2019. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Kalau yang D ini Permenkes tentang PHBS. Kalau yang E itu tentang Puskesmas. Ini Permenkes nomor 4 tahun 2019 itu membahas tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Soal nomor 2 bisa teman-teman baca. A. Standar pelayanan minimal, B. Standar pelayanan minimal kesehatan, C. Standar teknis SPM bidang kesehatan, D. Pelayanan dasar minimal bidang kesehatan, E. Mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan. Jawabannya adalah C ya teman-teman, standar teknis. Kita bahas definisinya satu persatu. Kalau yang seperti soal ini, standar teknis SPM bidang kesehatan itu adalah namanya standar teknis ya teman-teman. Jadi ketentuan standar. Nah, standar teknis ini ada 3. Yang pertama, jumlah dan kualitas barang dan atau jasa. Yang kedua, personal atau sumber daya manusia kesehatan. Yang ketiga adalah petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dari masing-masing jenis dan mutu pelayanan dasar SPM bidang kesehatan. Jadi standar teknis SPM itu ada 3. Yang pertama, jumlah dan kualitas barangnya atau jasanya. Yang kedua adalah sumber daya manusianya. Yang ketiga itu petunjuk teknis, berarti administrasinya. Nah, sedangkan definisi SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar. Jenis dan mutu pelayanan dasar. Minimal bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. Sedangkan pelayanan dasar minimal bidang kesehatan adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau jenis pelayanan dasar SPM bidang kesehatan adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan atau jasa kebutuhan dasar minimal kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga negara. Kalau mutu pelayanan dasar minimal namanya mutu ya teman-teman, berarti harus ada hasil capaian. Itu adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan atau jasa kebutuhan dasar kesehatan serta pemenuhan sesuai standar teknis agar hidup secara layak. Soal nomor 3, pada SPM tahun 2019, pencapaian target-target SPM lebih menjadi kinerja A. Kinerja program kesehatan, B. Kinerja ketua RT, C. Kinerja lurah, D. Kinerja pemerintah daerah, E. Kinerja kepala puskesmas. Jawabannya adalah yang D, teman-teman ya. Nah, ini penjelasannya. Kalau untuk SPM tahun lalu, pencapaian target-target SPM itu lebih merupakan kinerja program kesehatan. Jadi, kalau target-target SPM tidak tercapai, maka yang dinilai jelek itu adalah kinerja program kesehatan. Tapi untuk SPM tahun 2019, pencapaian SPM itu menjadi diarahkan kepada kinerja pemerintah daerah. Jadi, kalau seandainya target-target SPM kurang baik, maka yang dinilai tidak baik itu adalah kepala daerahnya, tapi pelaksana di lapangnya tetap orang-orang kesehatan. Soal nomor 4, penerapan SPM bidang kesehatan tidak dapat terpisah dengan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN karena sifat saling melengkapi dan sinergisme. Ingat ya teman-teman, sifat SPM dengan JKN itu adalah melengkapi dan sinergisme.
Program JKN berfokus pada pelayanan kuratif dan rehabilitatif, sedangkan penekanan SPM bidang kesehatan berfokus pada pelayanan A. Diagnosis dini, B. Promotif dan preventif, C. Promotif, preventif, dan kuratif, D. Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, E. Paliatif. Jawabannya adalah yang E. Untuk SPM itu fokusnya ke promotif dan preventif. Nah, ini penjelasannya ya teman-teman. Kalau SPM itu fokusnya di promotif dan preventif, sedangkan JKN itu fokusnya di kuratif dan rehabilitatif. Tapi mereka berdua itu sifatnya saling melengkapi dan sinergisme. Soal nomor 5, jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah kabupaten atau kota kecuali SPM kesehatan daerah kabupaten atau kota ya teman-teman. A. Pelayanan ibu hamil, B. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, C. Pelayanan kesehatan orang terduga TB, D. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV, E. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa. Ini jawabannya adalah karena kecuali ya teman-teman. Yang A benar, yang B benar, yang C benar, yang D benar. Jadi jawabannya adalah E. Ini penjelasannya. Jadi teman-teman, SPM kesehatan itu terdiri atas dua ya teman-teman. SPM kesehatan daerah provinsi dan SPM kesehatan daerah kabupaten atau kota. Yang termasuk ke dalam SPM provinsi itu ada dua. Yang pertama, pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi. Yang kedua, B-nya itu pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB. Nah, itu milik provinsi ya teman-teman. Sedangkan SPM kesehatan daerah itu ada pelayanan ibu hamil. Habis ibu hamil kan dia bersalin, kemudian ada bayi baru lahir. Setelah itu bayinya menjadi balita, lalu ada balita anaknya udah tumbuh pada usia pendidikan dasar. Lalu anaknya tumbuh besar jadi usia produktif, kemudian anaknya menjadi ikut sama kayak orang tuanya menua. Lalu juga ada pelayanan kesehatan penyakit-penyakit tidak menular. Yang pertama hipertensi, yang kedua diabetes mellitus. Kemudian ada juga pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat. Kemudian pelayanan kesehatan orang terduga TB. Kemudian pelayanan kesehatan untuk orang dengan resiko terinfeksi virus HIV. Jadi ada 12 ya teman-teman untuk SPM kesehatan daerah kabupaten atau kota. Soal nomor 6. Jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah kabupaten atau kota kecuali. Nah, kabupaten atau kota lagi nih teman-teman, kecuali A. Pelayanan penderita hipertensi, tadi ada ya. Kemudian B. Pelayanan kesehatan penderita DM ada. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat ada. Pelayanan kesehatan orang terduga TB ada. Pelayanan kesehatan penderita stroke dan jantung ini tidak ada ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 7. Pelayanan yang bersifat peningkatan atau promotif dan pencegahan atau preventif dalam SPM mencakup A. Peningkatan kesehatan dan perlindungan spesifik, B. Diagnosis dini dan pengobatan yang tepat, D. Pencegahan kecacatan dan rehabilitasi, D. A dan B benar, E benar semua. Ini jawabannya adalah yang E ya teman-teman, benar semua. Jadi pelayanan yang bersifat promotif dan preventif itu ada yang pertama peningkatan kesehatan. Ini health promotion ya teman-teman, atau promosi kesehatan. Yang kedua, perlindungan spesifik, itu specific protection, vaksin, imunisasi. Yang ketiga, diagnosis dini dan pengobatan yang tepat. Yang keempat, pencegahan kecacatan. Yang kelima adalah rehabilitasi. Jadi jawabannya adalah benar semua. Soal nomor 8, pelayanan dasar pada SPM kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan berikut ini.
A. Fasilitas pelayanan milik pemerintah pusat. B. Fasilitas pelayanan milik pemerintah daerah. C. Fasilitas pelayanan milik swasta. D. Semuanya salah. E. Semuanya benar. Ini jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Jadi pelayanan dasar SPM kesehatan itu dilaksanakannya ini. Nih, pelayanan dasar SPM kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta. Jadi, yang ini boleh, yang B juga benar, yang C juga benar, jadi semuanya benar. Baik teman-teman, untuk bagian pertama ini kita membahas 8 soal terlebih dahulu. Nanti untuk soal nomor 9 sampai nomor 16-nya akan dibahas di bagian yang kedua. Semoga teman-teman semuanya bisa lulus CPNS tahun 2020 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.